Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya di antara penyakit besar yang keluar dari lisan dan betapa besar bahayanya adalah namimah atau adu domba. Ia adalah penyakit yang menggerogoti agama, menimbulkan permusuhan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Islam dengan kesempurnaan ajarannya sangat memperhatikan keselamatan masyarakat dari segala keburukan yang dapat merusak kehidupannya, menghancurkan keharmonisannya, dan mengubah kebahagiaannya menjadi kesengsaraan. Karena itu, Islam melarang dan memperingatkan umatnya dari penyakit berbahaya ini, penyakit yang menghancurkan dan menebar kejahatan. Namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Pendorongnya adalah hasad atau iri hati, dan dasarnya adalah dusta dan kemunafikan. Namimah tidak pernah masuk ke dalam suatu hubungan persahabatan kecuali ia merusaknya. Tidak pernah menyentuh suatu permusuhan kecuali ia memperbaruinya. Tidak pernah masuk ke dalam suatu kelompok kecuali ia memecah belahnya. Betapa banyak bencana yang ditimbulkan oleh namimah. Berapa banyak orang tak bersalah yang menjadi korban. Berapa banyak nyawa yang melayang, harta yang hilang, keluarga yang tercerai-berai, dan rumah tangga yang hancur karenanya. Berapa banyak fitnah dan malapetaka yang muncul akibatnya. Orang yang suka menebar namimah tidak mengenal kehormatan dan tidak tahu arti kemuliaan. Jika ia mengetahui suatu kebaikan, ia sembunyikan. Namun bila mendengar keburukan, ia sebarkan. Bahkan jika ia tidak mengetahui apapun, ia akan mengada-ngadakan kebohongan dan cerita palsu hanya untuk menimbulkan permusuhan di antara manusia. Namimah lebih berbahaya daripada sihir, karena seorang penyebar fitnah bisa merusak dalam 1 jam apa yang tidak dapat dirusak oleh tukang sihir selama setahun. Karena sangat besarnya bahaya perbuatan ini, Allah Ta'ala mencela pelakunya dengan seburuk-buruk sifat di dalam Al-Quran dan melarang kita untuk menuruti ucapannya atau mendengarkan bisikannya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang suka mencela, yang suka menyebarkan fitnah atau namimah, yang sangat menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak berdosa, yang kaku, kasar, dan selain itu juga terkenal kejahatannya. Surah Al-Qalam ayat 10 hingga 13. Namimah mendatangkan kehinaan dan kesengsaraan di dunia, serta aib, kehinaan dan siksa di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. Engkau akan mendapati di antara manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang bermuka dua. Ia datang kepada suatu kelompok dengan satu wajah dan kepada kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk hamba Allah adalah orang-orang yang suka menyebarkan namimah, memecah belah antara orang-orang yang saling mencintai dan berusaha menimpakan kesulitan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Hadis riwayat Ahmad.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, لا يدخل الجنة نمام. tidak akan masuk surga orang yang suka menebar namimah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku dimi'rajkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka mencakar wajah-wajah dan dada-dada mereka sendiri. Maka aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia atau ghibah dan mencela kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka marilah kita menjaga lisan dari penyakit berbahaya ini dan berhati-hati dari bencana adu domba. Beruntunglah orang yang menjaga lisannya dari kesalahan dan menggunakan seluruh anggota tubuhnya dalam ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.